Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar Taman Astar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah Allah SWT kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah sehingga di pagi ini kita bisa mengawali dengan sholat berjamaah. Alhamdulillah kalau para ikhwan diantaranya yang hadir muslimin dan muslimat bisa diawali dengan sholat malam ya. Kemudian berangkat ke masjid lalu mendirikan sholat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu. Sungguh luar biasa. Dan diakhiri nanti dengan sholat isyraq atau sholat setelah lewat waktu syuruk, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bergegas untuk menghadiri sholat subuh berjamaah kemudian ya menunggu sampai datangnya waktu fajar atau waktu terbit maksudnya datangnya waktu terbit matahari, lalu kemudian setelah itu ya sholat 2 rakaat, maka baginya mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi dengan derajat hasan gharib. Ada yang kadang ada yang salah paham memahami makna kalimat hasan gharib. Kan katanya hasan itu kan baik, gharib itu asing. Nah, ini mungkin harus diluruskan ya. Jadi maksud kalau hadis hasan itu hadis yang sebenarnya hadis sahih namun derajatnya ada kekurangan sehingga tidak sampai pada sahih. Tapi bukan hadis dhaif ya. Adapun gharib ini adalah bagian dari hadis ahad. Jadi hadis itu pada dasarnya dibagi dua, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hanya dua saja hadis itu kedudukannya. Nah, mutawatir itu dibagi dua, ada mutawatir maknawi, ada mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi itu hanya sedikit sekali. Seperti halnya contoh hadis mutawatir lafzi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah untuk mencari tempat di dalam neraka. Jadi orang yang berusaha atas namaku itu yang atas namakan Rasulullah SAW, ini dari Rasul, padahal Rasul tidak melakukannya atau tidak menyampaikannya. Nah kemudian ada mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi yang maknanya itu adalah sama tetapi lafadznya berbeda. Contoh misalkan hadis tentang ghuraba. Rasulullah bersabda, bada'al Islam ghoriba wa sayaudu ghoriba kama bada'a fatu balil ghuraba. Bahwasanya Islam dulu datang dalam keadaan asing, kemudian akan suatu saat nanti akan kembali pada masa keasingannya. Kama bada'a seperti permulaannya. Jadi ajaran Islam akan dianggap asing oleh kaum muslimin seperti permulaannya dulu ketika
Rasulullah SAW menyampaikan milah Ibrahim, di mana orang-orang sudah melakukan penyimpangan sangat jauh dari milah Ibrahim, maka dianggap sebagai ajaran baru. Nah, ini akan dialami lagi satu saat. Rasul bersabda, kama bada'a, seperti permulaannya. Maka Rasul bersabda, fatu balil goroba, berbahagialah orang-orang yang asing. Sampai 3 kali menyebut kalimat fatu balil goroba, berbahagialah orang yang asing. Sahabat bertanya, man huwal goroba ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan goroba itu? Nabi bersabda, alladzina yuhyuna ma'amatanassu min sunnati, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku di kala manusia banyak mematikan sunnah-sunnah itu. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna alladzina yuslihuna ma'afsanasi min sunnati, orang-orang yang melakukan perbaikan pada sunnah-sunnahku di saat manusia banyak yang merusak sunnahku. Jadi dua matan hadis ini, dua redaksi kalimat ini berbeda, tetapi maknanya sama. Bahkan yang senadannya ini kurang lebih 50 hadis yang berkaitan dengan guroba. Maka para ulama ahli hadis menetapkan hadis tentang guroba sampai pada derajat mutawatir maknawi. Nah, ini maksudnya. Nah, yang kedua hadis itu adalah ada hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang tidak sampai derajatnya pada derajat mutawatir maknawi, pada derajat mutawatir. Hadis ahad itu dibagi dalam 3. Ada disebutkan hadis gorib, ada hadis ajiz, ada hadis masyhur. Hadis gorib apabila diriwayatkan oleh satu orang periwayat. Misalkan contoh kalimat innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Hadis ini sebenarnya hadis gharib karena diriwayatkan hanya oleh Umar bin Khattab. Ya, hanya oleh Umar bin Khattab. Tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan. Maka statusnya menjadi gharib. Gharib bukan pengertian dalam pengertian asing, aneh gitu ya di sini, gharib makna di sini. Karena ada yang salah paham ya. Maka saya luruskan. Nah, gharib di sini hanya diriwayatkan hanya oleh satu orang. Tapi statusnya sahih. Kenapa? Karena si periwayat itu sikot, terpercaya. Sosok seperti Umar bin Khattab ya, oleh para ahli hadis dimustahilkan dustanya. Tuh. Maka menjadi sikot, terpercaya. Maka statusnya menjadi sahih. Ya, sahih gharib. Sahih tapi gharib karena yang meriwayatkan hanya satu orang. Nah, kalau yang meriwayatkan 2 orang, misalkan dari fulan dan fulan, ya, misalkan dari sahabat A dan sahabat B, itu namanya berarti hadis ajiz. Nah, kalau diriwayatkan oleh 3 orang lebih, tapi tidak sampai pada derajat mutawatir, di mana derajat mutawatir itu kalau yang meriwayatkan puluhan, setiap tobakot, setiap generasi itu puluhan, bahkan sampai ratusan bahkan. Nah, itu sampai mutawatir. Nah, hadis masyhur 3 atau lebih, tapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Nah, ini Pak Rehan. Jadi hadis tentang tadi hadis hasan gharib kedudukannya lah di bawah hadis sahih gharib ya, tetapi bukan hadis dhaif. Maka ketika kita mengamalkan sholat isyraq, itulah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, demikian. Maka para ulama menyebutnya hadis sholat isyraq atau juga misalkan sholat sunnah, sholat duha di awal. Jadi kalau sholat duha di awal, yaitu setelah syuruk tadi, disebutnya isyraq. Tapi kalau sholat duhanya jam 9 tidak disebut isyraq karena sudah lewat waktu syuruknya. Demikian. Baik para ikhwan rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian hadis arba'in di hadis yang ke-27. Di halaman berapa, Pak? Ya? Halaman 17. Ya, halaman 17 ya. Silakan hadis ke-27. Jadi al-hadis syabi wa isrun ya, hadis yang ke-27. Lihat aja di atasnya ada al-hadisus sabi wal isrun, hadis yang ke-27. Nah, hadis yang ke-27 ini berkaitan dengan pahala dan dosa. Maka saya membuat judul pahala versus dosa gitu ya. Jadi pahala lawan dosa. Nah, karena itu ada dalam hati kita dua-duanya.
Nah, untuk supaya lebih bermanfaat ilmu kita, mari kita awali dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Nah, inilah hadis yang ke-27. Anin Nawas bin Sim'an Al-Ansari, dari Nawas bin Sim'an Al-Ansari. Ada yang menyebut Bisan bin Sam'an, ada juga Sim'an. Tapi yang lebih masyhur adalah Sim'an, ya. Al-Ansari berarti orang Ansor. Berarti orang yang ada di Madinah. Qala, ia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil biri, tentang kebaikan, ya, wal ismi, dan tentang dosa. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah kebaikan akhlak, ya, baiknya akhlak atau memiliki akhlak yang mulia, itulah kebaikan. Wal ismu, dan dosa adalah mahaka, apa-apa yang berkeliaran, fi sodrika, dalam hatimu, wa karihta, dan engkau benci, ayatolia, itu tersebar, alaihi, atasnya, annasu, manusia. Jadi takut atau tidak merasa berkenan, benci kalau manusia menyebarkan hal itu. Nah, itulah dosa. Jadi kalau orang-orang jadi tahu tentang hal itu, maka itulah yang namanya dosa. Hadis Sahih Muslim nomor ke-14. Wa an Mabisah bin Ma'bad, dan dari Mabisah bin Ma'bad, qala, ia berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia berkata, Rasulullah bersabda, ya, Jita tas'alu anil birri wal ismi. Jadi Rasul sudah tahu. Wabisah datang, kata Rasul, kamu datang mau menanyakan tentang pahala, tentang kebaikan dan dosa, kan? Nah, maka qultu, aku menjawab, na'am, benar ya Rasulullah. Ya, jadi datangnya Wabisah bin Ma'bad kepada Rasulullah SAW, Rasulullah sudah paham, oh ini Wabisah mau nanya tentang kebaikan dan dosa. Maka Rasul bertanya, Jita, engkau datang, tas'alu anil birri wal ismi, untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Qultu, aku menjawab, na'am, benar ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda, istabti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu, mintalah fatwa kepada nuranimu, mintalah fatwa kepada sanubarimu, ya, Masya Allah. Albiru, bahwa kebaikan itu matma'annat ilaihi nafsi, apa-apa yang menenteramkan di dalam hati, menenteramkan dalam jiwa, ya, itulah kebaikan. Watma'anna ilaihil qalb, dan menenteramkan kepadanya adalah hati, ya. Jadi hati itu menjadi tentram, ya, karena kebaikan tersebut. Wal ismu, dan dosa adalah mahaka fi nafsi, apa-apa yang tidak nyaman, ya, yang berkeliaran dalam jiwa ini, wa taraddada fi sadri, dan bolak-balik dalam hati itu, ya, menolaknya, hati menolak, tidak nyaman, ya, seperti orang yang jahat, orang berbuat jahat itu sebenarnya nuraninya mesti ada teguran gitu, ya, oh ini salah, ini keliru gitu, ya, ada, itu manusiawi, ya. Nah, maka wa in afnakan nasu wa abtuka hadisun hasanun rawaya. Jadi ini maksudnya adalah, nah, jika kamu meminta kepadamu, manusia itu mesti tidak tahu, ya, manusia kalau tahu kamu tidak mau, ya, jadi tidak mau kalau maka mintalah fatwa. Nah, ini lengkap hadisnya begini, nah, hadis, ya. Jadi Wabisah bin Ma'bad, aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa? Maka aku menjawab, ya. Nabi SAW bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu.
Kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang yang mengganjal dalam hatimu dan membuatmu ragu, ya, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Jadi walaupun orang mempengaruhi kita, ya, wah enggak lah, enggak apa-apa, udah biasa aja lah gitu. Tapi tetap jiwa atau nurani ini tidak bisa dibohongi, ya. Dia akan membenarkan bahwa itu perlakuan yang keliru. Nah, para ikhwan rahimakumullah, jadi kalau tadi saya terjemah lafziyah atau harfiah, kalau dalam terjemah lengkapnya ini adalah disebutkan terjemah tafsiriyah, ya. Terjemah tafsiriyah itu yang langsung sudah dipahami. Nah, keterangan hadis ini, dan hadis ini dari Nawas bin Sim'an, ya. Tadi ada yang menyebut pula dengan as-sam'an, namun yang masyhur adalah as-sim'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Bir Wasilah wal Adab, ya. Bab tafsir Al-Bir wal Ism, nomor hadis 2553. Dari jalur Muawiyah bin Salih, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari bapaknya, dari An-Nawas bin Sim'an Al-Ansari, yang tepat jadi bukan Al-Ansari tapi namun Al-Kilabi, ya, jadi juga ada jemput namun Al-Kilabi. Itulah yang lebih masyhur, ya. Jadi yang Al-Kilabi, ada juga yang disebut Al-Ansari. Seperti Sim'an ada Sam'an. Biasa ya, nama-nama begitu kadang-kadang di kalangan ahli hadis ada perbedaan, tetapi kita melihat yang masyhur saja. Jadi An-Nawas bin Sim'an ini radhiyallahu anhu, yang tepat adalah radhiyallahu anhuma. Nah, mestinya radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena bapaknya pun sudah Islam. Kalau hanya dia, seperti contoh An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridhai kepadanya. Umar bin Khattab aja yang didoakan karena bapaknya belum Islam. Tapi ketika An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya. Maksudnya Abdullah bin Umar juga Umar bin Khattab, dua-duanya masuk Islam. Nah, itu. Jadi ini mestinya radhiyallahu anhuma, tapi di sini meriwayatkan radhiyallahu anhu. Nah, karena bapaknya juga termasuk sahabat. Demikian diterangkan dalam kitab Minhah Al-Alam karya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Nah, Syekh Abdullah Musin bin Hamad Al-Abad Al-Badr mengatakan bahwa hadis An-Nawas diriwayatkan oleh Imam Muslim, sedangkan hadis Wabisah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Jadi tadi ada dua hadis yang senada. Namun dalam sanadnya ada kritikan, akan tetapi hadis tersebut memiliki syawahid. Jadi kadang hadis itu ada kritikan menurut ulama, ini kayaknya kurang pas nih karena ada periwayat atau sanad yang menunjukkan itu hafalannya kurang kuat. Nah, tapi misalkan ada syawahid, ada penguat, ya, yang dari yang lain, ya, akhirnya kedudukan hadis tersebut bisa naik. Kalau yang tadinya misalkan dhaif, itu bisa naik jadi hasan li ghairihi, ya. Hasan kita hasan karena yang lain, itu karena syawahid tadi. Nah, sepertinya juga ada sahih li ghairihi. Itu misalkan hadis hasan karena banyak sekali yang menguatkan, maka naik derajatnya di sahih li ghairihi. Sahih karena yang lainnya. Nah, ini dengan sanad yang jayyid. Jayyid itu artinya baik, ya. Sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis Wabisah pun semisal dengan hadis An-Nawas. Nah, faidah hadis ini, pertama, Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ya, juz 16 halaman 101 menjelaskan makna albir itu bisa bermakna silaturahim, menjalin hubungan dengan kerabat. Jadi kebaikan itu bisa maknanya silaturahim. Jadi kalau kita sering silaturahim, Rasulullah sendiri menjamin kan, barang siapa yang yang sering silaturahim, maka Allah akan panjangkan umurnya dan diberikan rizki baginya. Coba aja bapak-bapak misalkan silaturahim ke tempat orang lain, disebutkan panjang umurnya, maksudnya karena akan banyak sekali kesan yang ada pada orang lain, maka hendaknya kita sering silaturahim. Kemudian terkadang bisa bermakna cara bergaul yang baik. Jadi makna albir juga kadang cara bergaul yang baik. Nah, ada istilah birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Maksudnya lah berbakti di sini bergaul dengan baik bersama orang tua. Nah, kemudian albir juga bisa bermakna ketaatan, ya. Kemudian ini termasuk bagian dari husnul khuluq,
ya akhlak yang mulia, atau husnul huluk itu adalah akhlak yang baik. Nah, kemudian akhlak yang mulia atau husnul huluk adalah kebaikan paling utama, berakhlak sesuai syariat dan beradab dengan adab yang diajarkan oleh Allah kepada hambanya. Dalam hadis yang kita sering dengar, ittaqillahi summa kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa atbi'i sayyatal hasanah tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Maksudnya kalau kita sudah berbuat buruk, segera kita berbuat baik, ya, atau juga membalas keburukan dengan kebaikan. Wa atbi'i sayyatal hasanah tamhuha, sehingga menghapuskan keburukan itu, dihapuskan oleh kebaikan kita. Ya. Wa khaliqin nas bihulukin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Nah, ini jadi Islam tidak memisahkan antara hubungan manusia dengan hubungan kepada Allah. Ya, jadi ada ya contoh misalkan gini, kita baik dalam beribadah, tapi kurang baik dengan sesama, nah, ini tidak baik. Islam tidak mengajarkan begitu. Ya, justru ketika kita keluar dari sholat berjamaah di masjid, keluar itu memberikan rahmat kepada seluruh alam. Maka kita diajarkan oleh Allah, selesai sholat kan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan gitu. Keselamatan kalian dan rahmat Allah. Jadi penyebar rahmat itu justru orang-orang yang sholat. Maka orang-orang yang baik ibadahnya, semestinya hubungan dengan manusia pun semakin baik. Jadi jangan sampai begini, seperti yang disebutkan dalam, pernah saya sampaikan juga di sini. Ada sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia rajin sholat, rajin saum, tapi tetangganya itu tidak merasa nyaman dengannya. Ya, tetangganya tidak merasa nyaman dengannya karena ucapannya, karena tindakan-tindakannya. Padahal dia tuh rajin sholat, rajin saum. Apa kata Rasulullah SAW? Innaha finnar, dia itu di dalam neraka. Tuh, sesungguhnya ia dalam neraka. Ada lagi bertanya, ya Rasulullah, ada lagi seorang wanita yang biasa-biasa saja ibadahnya. Artinya dia melaksanakan kewajiban, ya, tidak sebagaimana yang tadi, yang sangat rajin gitu ya. Tapi orang ini, ya, membuat nyaman tetangga-tetangganya. Jadi orang lain kalau bergaul dengannya, dia tidak merasa terganggu dengan ucapan dan tindakannya. Rasulullah SAW, innaha fil jannah, sesungguhnya perempuan ini di dalam surga. Tuh, masya Allah. Ini para ikhwan, maka jangan pernah kita anggap remeh urusan-urusan hablum minan nas. Jadi akidah betul harus dipertahankan, tauhid betul harus bersih dari kesyirikan. Tetapi ukhuwah juga jangan sampai diabaikan. Ukhuwah juga jangan sampai disepelekan. Karena ada sebagian kaum muslimin yang begitu syadid, begitu kuat akidahnya, maunya menentang kesyirikan, tapi tidak perhatikan ukhuwah, sehingga banyak orang yang sakit hati dengannya. Ini padahal masya Allah, jelas ayatnya innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin dan mukmin itu sesungguhnya bersaudara. Bahkan saya menggunakan kata ikhwah, bukan ikhwan. Padahal secara umum hubungan yang tanpa darah disebut dalam Al-Quran itu ikhwan. Tapi ada satu ayat di Al-Quran dengan menggunakan kata ikhwah, yang biasanya digunakan untuk memakai persaudaraan karena hubungan nasab, hubungan saudara kandung misalkan, ya, atau saudara sesuatu masih dalam kata ikhwah. Tapi dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, satu-satunya ayat yang menyebutkan kata ikhwan yang bukan saudara kandung, bukan saudara nasab, adalah untuk orang yang beriman. Mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Ini menunjukkan pentingnya persaudaraan karena iman atau ukhuwah imaniyah harus dijaga betul dengan sebaik-baiknya, karena bisa jadi melebihi daripada persaudaraan karena nasab. Nah, kemudian yang ketiga, albir juga bisa diartikan dengan lawan dari ukuk. Maka ada birrul walidain, ada ukukul walidain. Ya, berbakti kepada orang tua, ada juga durhaka kepada orang tua. Sehingga ada istilah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tadi kata albir itu adalah bergaul dengan orang tua dengan sebaik-baiknya. Albir dalam istilah ini bermakna berbuat baik dan menyambung hubungan dengan kedua orang tua. Kemudian albir bila dikaitkan dengan takwa, maka berarti menjalankan konsekuensi keimanan dan berakhlak mulia. Ya,
Seperti tadi, ittaqillah haitsuma kunta, ya, bertakwalah kalian dimanapun berada. Dan dilanjutkan dengan wa'at bi'i sayyatal hasanah tamhuha, menghapus keburukan dengan kebaikan. Kemudian wa khaliqin nas bihulukin hasanin, mempergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Nah, kemudian husnul huluk atau berakhlak baik bisa kepada manusia disebut dengan hablun minan nas, dan juga bisa maknanya kepada Allah, yaitu hablum minallah. Maksudnya apa? Kok husnul huluk kepada Allah? Kita pun harus berakhlak baik kepada Allah, antara lain misalkan dengan ibadah menjaga sebaik-baiknya, berusaha untuk tidak menjalankan sesuatu yang melanggar ketentuan Allah, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Allah. Wal hafizuna li hududillah, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada syirik sedikit pun, selalu berprasangka baik kepada Allah, selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita yakin Allah yang Maha Pemberi rizki, Allah yang tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maha kuasa, maha perkasa selain Allah. Nah, inilah makna kalimat hablum minallah menjadi husnul khuluq dalam hal ini. Jadi jangan sampai ada sedikit pun ternoda dengan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ism atau dosa. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah semua dosa. Jadi bukan hanya dosa-dosa yang kita buat apa, zina, mencuri, bukan hanya, tapi semua dosa bagi orang yang beriman itu akan menimbulkan kegelisahan, menimbulkan ketidaknyamanan dalam hatinya apabila telah berbuat dosa, ya. Jadi kalau misalkan, loh kok saya berbuat dosa berkali-kali tapi biasa-biasa aja, nah itu harus hati-hati itu, ya. Kalau seseorang berbuat dosa tidak merasa gelisah dalam hatinya, harus hati-hati, itu pertanda keimanan sudah mulai bergeser. Dia akan terlepas, karena dosa itu seperti pada saat perang Hunain, Rasulullah SAW kemudian menyuruh para sahabat mengumpulkan sampah perang Hunain. Lalu kemudian setelah berkumpul sampah itu, Rasul bertanya, tahukah kalian apa maksudku demikian? Tidak ya Rasulullah. Sungguh kalian berbuat dosa seperti inilah, kalian menumpuk sampah yang terus dari waktu ke waktu sampai ini menjadi sebuah gunung yang besar. Jadi sampah perang Hunain itu bukan jadi sebuah gunung. Itu Rasul memberikan pelajaran, dosa itu seringkali kita nganggap remeh. Nggak apa-apalah haram dikit, nggak apa-apalah dosa dikit. Padahal berangsur terus dilakukan lagi. Akhirnya sampai tidak terasa numpuklah dosa dalam diri kita. Dan itu akan mempengaruhi hati kita. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, menyebutkan bahwa hati itu ada 3, Pak. Pertama adalah disebut dengan qalbun sahih atau qalbun salim, hati yang sehat atau yang selamat. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah qalbun mayit, hati yang mati. Nah, hati yang sehat atau yang selamat disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari kiamat nanti tidak ada manfaat sedikit pun harta yang kita banggakan, ya. Kemudian anak-anak yang kita banggakan tidak ada sama sekali manfaat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dalam keadaan hatinya selamat, hatinya sahih, hatinya selamat dari kesyirikan, selamat dari dengki, selamat dari riya, selamat dari semua penyakit hati, maka itulah disebutkan qalbun sahih. Diibaratkan ibarat cermin yang bersih dari noda. Ini misalkan cermin bersih dari noda, tidak ada noda sedikit pun. Ketika kita bercermin padanya mesti mendapatkan gambaran dan pantulan gambar yang jelas. Betul? Nah, yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit adalah yang ternoda. Jadi sakit, penyakit maksiat itu seperti gitu. Ini hati misalkan maksiat sekali, misalkan kita sekali sholatnya tidak berjamaah, melalaikan sholat, 1 titik. Kemudian mencaci maki orang, 2, menyakiti
orang tua titik 3 terus gitu. Makin banyak dosa itu, maka lama-lama akan makin tertutup hati itu seperti cermin yang tertutup dengan noda. Sehingga ketika kita bercermin, kita pun tidak mendapatkan lagi bayangan yang jelas. Gambar kita menjadi suram, menjadi puram, tidak jelas. Kenapa? Karena penuh noda di dalam cermin tersebut. Begitulah hati manusia. Nah, adapun qalbun mayit, hati yang mati itu sudah tertutup, hatinya penuh dengan kesalahan, dengan dosa. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, khataballahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tuh. Jadi kalau Allah telah menutup hati orang-orang kafir, tertutup, tidak ada keimanan sama sekali. Tertutup dengan kesalahan, dengan dosa, dengan penolakan, dengan pengingkaran, ya. Lalu kemudian tertutuplah pula telinganya, tertutup pula matanya. Matanya tak lagi bisa melihat, tidak lagi suka melihat ayat-ayat Allah. Telinganya pun tak suka pula mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka dalam kondisi itu hati sudah tertutup, maka sudah seperti ini berarti disebut qalbun mayit, hati yang telah mati. Nah, di antara kita kalau kita sadari, kira-kira masuk yang kata di mana? Masuk qalbun sahih, qalbun marid, atau qalbun mayit? Kira-kira banyaknya mana? Kalau saya ngaku diri qalbun marid, betul, hati yang sakit. Sekecil apapun kita berbuat dosa setiap hari, betul ya, disadari atau tidak. Coba misalkan saat sedang berjalan melirik ada perempuan yang bukan mahram, tiba-tiba kita terkagum-kagum, ya itu juga kan dosa kan, ya. Kemudian atau misalkan ada kita lewat lewat rumah orang, terus ada bunga yang menjorok ke jalan raya, tiba-tiba kita petik bunga itu, tidak izin, dosa enggak? Dosa. Tuh, banyak perbuatan-perbuatan yang kita anggap remeh, pada itu merupakan dosa, dan itu akan menutup hati kita, menjadi noda dalam hati kita. Kalau itu tidak kita hapuskan dengan tobat, tidak kita hapuskan dengan kebaikan, maka itu akan semakin banyak dan pada akhirnya akan menutup hati kita. Maka itulah disebut dengan qalbun marid. Maka kalau orang sedang sakit, kemungkinannya dua. Contoh misalkan orang sudah kondisinya sudah kronis nih, masuk ICU, kan kemungkinan dua. Kemungkinan dia jadi sembuh kembali atau meninggal. Begitu pula hati manusia, ketika terus berlumuran dengan noda dan dosa, kalau dia tidak bertobat kepada Allah, kalau dia tidak menutup dengan kebaikan-kebaikannya, maka kemungkinan besarnya akan terus makin penuh dengan noda tadi, dan akhirnya menjadi matilah hati tersebut. Ketika hati sudah mati, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adanun la yasma'una biha walahum ayunun la yubsiruna biha. Diberikan hati oleh Allah tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, diberikan mata tidak bisa melihat ayat Allah, tidak digunakan untuk melihat ayat Allah, diberikan telinga pendengaran, tidak juga dipakai untuk mendengarkan ayat Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, oleh Allah disebutkan ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Para ikhwan rahimakumullah, ini yang harus kita perhatikan betul. Jangan sampai kita menganggap remeh pada perbuatan dosa sekecil apapun. Nah, jadi husnul khuluq tadi demikian, dan dosa adalah semua dosa. Yang dimaksud engkau tidak suka jika dosa itu nampak di sisi manusia. Maksudnya apa? Manusia yang mana yang dimaksud? Manusia yang dimaksud sini adalah orang berilmu dan paham agama. Kita berbuat dosa, kalau ceritanya kepada atau diketahui oleh orang-orang yang banyak dosa, tidak dianggap apa-apa. Ya, misalkan kita baru sekali mencuri, gelisah nih ceritanya, gelisah, ketemu dengan teman yang pencuri. Kira-kira oleh temannya akan diapain? Ente baru aja sekali ente mau. Saya sudah ribuan kali, udah nggak usah dipikirkan. Nah, paling begitu kan. Tapi kalau di depan orang-orang yang ngerti Islam, yang melaksanakan Islam, tentu dia akan merasakan malu diketahui. Tuh. Jadi yang dimaksud sini bukan orang-orang sembarangan. Kalau yang melihatnya sama-sama juga ahli maksiat, maka tidak akan ada perasaan seperti itu. Gak ada perasaan risih, sungkan, gak ada di depan orang yang sama-sama berbuat maksiat. Nah, kemudian yang 8. Dari hadis di atas, dosa itu punya dua tanda. Ya. Pertama disebut tanda internal. Tanda internal yaitu jika jiwa kita merasa tidak tenang ketika melakukannya. Itu antara lain dosa. Ya.
Kemudian yang kedua, tanda eksternal, yaitu tidak senang dilihat oleh orang lain dan takut mendapatkan celaan mereka. Nah, itu adalah disebutkan dengan dosa. Yang 9, hadis ini menunjukkan bagaimanakah motivasi sahabat dalam mengenal halal dan haram serta mengenal al-bir dan al-ism, yaitu mengenal kebaikan dan dosa. Jadi para sahabat itu sangat antusias ya untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, sangat antusias untuk menanyakan, karena perintah Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan olehmu kepada ahli zikr. Ahli zikr itu bisa bermakna ahli ilmu ya, yang dia beribadah pun dengan ilmu ya. Nah, jika kalian tidak mengetahui, tanyakan kepada mereka. Kemudian yang ke-10, orang yang punya fitrah yang baik malu untuk berbuat dosa dan malu untuk menampakkannya. Jadi kalau fitrahnya memang sudah tercelup dengan Al-Quran, tercelup dengan sunnah, tercelup dengan hidayah Allah SWT, maka dia tentu akan merasakan malu untuk berbuat dosa, dan dia pun malu untuk menampakkannya. Masya Allah ya. Yang ke-11 adalah hendaknya seorang muslim mendahulukan dalam urusan agamanya hal-hal yang jelas halalnya dibandingkan yang subhat. Jadi dalam segala hal, dalam urusan agama, dalam urusan yang lain, hendaknya mendahulukan yang sudah jelas-jelas. Maka dalam hadis al-halal bayinun wal haram bayinun. Ya, al-halal bayinun, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma mustabihat, di antara keduanya adalah ada yang subhat. Subhat itu ada antara halal dan haram. Tuh. Kemudian mawan waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Ya, barang siapa yang menempatkan diri pada yang subhat, maka dia menempatkan diri pada yang haram. Maka orang-orang yang menjaga agamanya, menjaga kehormatannya, dia akan menghindari segala perkara yang subhat, segala perkara yang tidak jelas dalam urusan keseharian, termasuk dalam urusan ibadah ya. Dia akan berusaha mencari yang jelas. Yang jelas sudah, saya belum jelas, saya belum tahu ilmunya, udah saya nggak amalkan dulu, entar lah kalau sudah tahu saya amalkan. Nah, jadi ini kembali pada hal ini, hendaknya kita berhati-hati ya di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ke masalah agama kita. Kemarin kita disibukkan atau dihebohkan dengan salah seorang yang notabene disebut bagian daripada ulama, tapi menyampaikan pernyataan statement yang kontroversial. Udah Pak tahu Pak ya? Ya, Muhammad tidak merasa paling benar gitu ya. Muhammad itu tidak merasa benar. Wah, ini kan Masya Allah. Maka sosok seperti Rasulullah SAW disebutkan Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, imamur rusul, imam para rasul, berani dia menyebutkan Muhammad tidak merasa benar. Lagi mana, berarti ragu kan? Ya enggak? Coba sosok seperti itu. Aduh, Masya Allah, ini keterlaluan sebenarnya. Ini saya yakin betul bahwa ini akibat infiltrasi pemikiran. Ya. Jadi penyusupan atau disebutkan ghazwul fikri, serangan pemikiran dari orang-orang yang memang akan merusak Islam. Ya, baik dari komunis, dari Zionis, ya, akan merusak kepada pikiran manusia. Nah, ini hati-hati. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini akan sangat kontraproduktif ya dengan kaum muslimin. Banyak sekali pernyataan-pernyataannya. Saya dikirimin sama teman, oh ternyata saya penasaran, saya buka YouTube-nya. Oh, bener juga ternyata komentarnya nyeleneh begini, ya, Masya Allah. Bukan sekedar nyeleneh, bertentangan dengan akidah umat Islam, ya, Masya Allah. Nah, ini kita harus hati-hati, dan Rasul memang sudah menyampaikan bahwa di akhir zaman itu salah satu di antara tanda-tanda akhir zaman akan datangnya menjelang kiamat itu akan ada ulama uhum syarrun man tahta dimis sama. Ulama-ulama mereka adalah sejelek-jelek manusia di kolong jagat. Tuh. Tahruju bi afwahihim fitnah, yang keluar dari mulut mereka adalah fitnah, seperti tadi. Ya, fitnah. Masya Allah. Jadi bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari ro'yunya sendiri, bukan, bahkan ro'yunya itu dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman komunis,
pemahaman Zionis. Nah, ini akhirnya merusak akidah umat Islam. Kalau orang yang paham ilmu, yang ngaji, insya Allah bisa tersaring. Orang yang tidak pernah ngaji ini akan jadi korban. Ya, insya Allah kita tersaring karena kita sudah ikut kajian, sudah sering dapat ilmu dari para ustadz. Tapi orang-orang yang tidak ngaji, Pak, ya, yang ke masjidnya pun mungkin setahun sekali, hanya Idul Fitri, gitu ya, atau Idul Adha, atau paling tidak seminggu sekali, cuma Jumatan doang ke masjidnya. Ini jelas riskan. Ini sangat mungkin akan jadi korban daripada pernyataan-pernyataan tadi. Nah, ini masya Allah, ini harus kita jaga betul. Nah, jadi orang mukmin itulah yang takut kepada Allah, tidak melakukan sesuatu yang tidak menenangkan jiwanya. Walau ada fatwa yang membenarkannya dari luar, maksudnya dari orang lain. Ya, seperti halnya kita memakan sesuatu yang kita ragu, gitu ya. Kita ragu. Kita nggak belum jelas ini statusnya. Benar ini halal apa haram itu. Udah katanya halal aja lah, nggak halal. Nah, walaupun begitu tetap aja nurani itu tidak bisa dibohongi, ya, masya Allah. Dicontoh gini, Pak, saya ketika turun di Bali transit waktu itu dari Kupang, turun di Bali selama 4 jam. Saya pikir 4 jam kalau nongkrong di bandara kan kayaknya mubazir waktu gitu ya. Udah saya keluar. Pertama saya cari masjid, ya, cari masjid untuk apa? Untuk silaturahim dan untuk minta waktu untuk tausiah. Ya. Saya begitu aja biasa. Memperkenalkannya, minta waktu untuk tausiah. Selesai sholat, walau hanya 10 menit, tapi ternyata luar biasa, Pak, responnya. Begitu saya tausiah, saya sampaikan tentang keprihatinan kita terhadap kondisi Baitul Maqdis, ya. Ternyata subhanallah, selesai saya tausiah, itu diantara mustami ada yang langsung nangis, Pak, merangkul saya terus nangis. Dia terharu, ya, dengan apa yang saya sampaikan. Karena selama ini jarang sekali orang menyampaikan tentang kondisi Baitul Maqdis, katanya. Masya Allah. Nah, itu hikmahnya. Akhirnya kita kenalan. Jadi kalau kita misalkan mau mampir lagi itu bisa diterima oleh mereka. Ya. Kemudian yang kedua, saya, ini perut lapar nih. Saya cari makan. Carilah makan. Masuklah ke pasar. Ternyata, sepanjang jalan, sepanjang itu warung itu semua babi, sate babi, soto babi, semua babi. Mana ini yang muslim, ya? Tiba-tiba nyelip ada satu warung disebutkan warung nasi Jawa Muslim. Wah, gitu tulisannya. Warung nasi Jawa Muslim. Ini berarti. Tapi walaupun begitu, saya di situ nggak berani makan daging, Pak. Ya, kenapa? Karena tidak nyaman di hati. Siapa yang bisa menjamin daging ini adalah halal? Ya kan? Maka udah yang pasti halal telur. Gitu. Telur kan halal kan? Nah, udah bismillah makan dengan telur aja lah. Nah, terus ketika di Kupang, ini kejadian yang saya lihat sendiri. Jadi di pasar Kupang itu di NTT itu qadarullah waktu itu ada berdampingan antara tukang daging babi sama tukang daging sapi. Itu berdampingan, ya. Nah, pada saat itu jagalnya tukang sembelih sapi itu belum datang juga, Pak. Sementara babi sudah lama, sudah banyak terjual, sapi belum disembelih. Masya Allah. Tukang sapi gelisah. Gimana nih jagalnya kok datang-datang gitu ya? Bingung. Akhirnya apa, Pak? Nah, dia minta jagal ke tukang jagal babi. Nih, masya Allah. Akhirnya apa? Orang yang jagal babi, orang dia bukan muslim. Yang jagalnya pun seperti dia jagal babi. Jadi jelas secara syariat berarti apa? Tidak sah penyembelihannya. Tuh, ini satu kasus, ya. Satu kasus. Mudah-mudahan sih tidak terjadi lagi. Dan saya pun mengingatkan waktu itu supaya jangan sampai terulang lagi, karena ini menyebabkan daging ini minimal subhat, maksimalnya haram. Karena yang menyembelih bukan seorang muslim. Nah, ya, jadi masya Allah, ini contoh demikian. Karena dia, gimana udah jam 8 kok masih belum juga datang jagalnya. Rupanya ada kendala gitu ya. Akhirnya dia minta jagal babi sama jagal sapi. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Baik, Pak Rehwan. Nah, ini adalah yang ke-13. Orang mukmin tidak akan pernah menganggap remeh pada satu perbuatan akan
semua yang pasti semua akan berdampak pahala atau dosa, akan mendapatkan balasan di akhirat. Maka tidak pernah menganggap remeh sekecil apapun perbuatan baik, dan tidak akan menganggap remeh sekecil apapun perbuatan buruk. Makanya Rasulullah bersabda, walaupun hanya menyingkirkan duri dari tengah jalan, itu kan remeh kan, tapi itu pahalanya luar biasa tuh, karena orang jadi selamat dari bahaya tuh, Masya Allah. Kemudian hal yang kecil juga sama, lintasan hati yang kadang benci, ada perasaan tidak senang dengan seseorang, nah ini juga sesuatu yang dosa. Maka jangan sampai terjadi yang akhirnya berdampak nanti di akhirat ya. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan berikan balasannya, dan demikian pula keburukan akan diberikan balasannya sekecil apapun. Nah, kemudian